airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mansur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku engkau ku banggakan. Terima kasih yang telah bergabung di Jokowi Center. Semoga di pertemuan malam ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas tap-tapnya sekalian, live-nya. Oke, Mas Adam yang saya hormati dan Bapak Ibu juga, para pendengar dan penonton baik yang di dalam atau di luar, izinkan saya berpuisi dulu ya, Bang Hos. Siap. Oke. Ya. Oke, kita tepuk tangan untuk Profesor Dr. Gideon. Iya. Puisi ini bagi para pecundang, yaitu Roy, Rizmon, Tipa, dan kawan-kawan. Aku adalah perongrong, penggarong, penggonggong, dan pembohong sialan. Habis gelap, terbitlah kegelapan dalam hidupku. Inilah tujuan hidupku, untuk menjadikan para pengikutku bodoh, dungu, serta jauh dari jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kecerdasan tidak ada padaku, sekalipun aku berpengalaman dan berpendidikan. Pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada padaku ada untuk menghina hikmat dan martabat lawanku. Aku adalah perongrong, penggarong, penggonggong, dan pembohong sialan. Mendengarkan suaraku membujuk engkau dalam kehancuran dan kebinasaan. Aku menelan hidup-hidup para lawanku. Aku menulis-nulis rumahku dengan barang rampasan. Kejahatan itulah duniaku. Mengejar keuntungan yang gelap itulah strategiku. Aku mengambil nyawa orang yang kukendaki. Aku adalah perongrong, penggarong, penggonggong, dan pembohong sialan. Aku berseru-seru di setiap jalan, sudut jalan, di medsos, di TikTok, bahkan di tempat-tempat yang kukendaki. Aku gemar mencemooh. Aku bergirang dengan mengolok-olok lawanku. Meskipun orang yang kuolok-olok dan kucemooh itu adalah putra terbaik dari bangsa ini, aku akan merencanakan kesukaran ke bangsa ini. Aku akan merencanakan kesukaran, kecelakaan, dan kecemasan. Tapi apa yang kurencanakan itu berbalik ke atas hidupku. Sebaliknya, aku dalam kesukaran, kecelakaan, dan kecemasan. Aku harus siap mendekam dalam ruang tahanan dan memakan dari setiap buah perkataanku yang busuk. Aku adalah perongrong, penggarong, penggonggong, dan pembohong sialan. Mulutku terlanjur mengucapkan tipu muslihat yang jahat. Salah
memilih lawan, salah prediksi, salah perhitungan, salah banyak yang kulakukan. Andai aku menyadarinya dari awal, kakiku tidak akan terjerat. Sebab ia yang kulawan adalah kecintaan rakyat banyak, kehormatan bagi bangsanya, bahkan mahkota yang indah telah dikalungkan kepadanya selama-lamanya. Aku ada peronggong, penggarong, penggonggong, dan pembawa sialan. Mataku gelap, gelaplah seluruh hidupku. Aku terjun menuju maut. Daging dan tubuhku habis binasa. Aku mati karena kebodohanku yang besar sebagai peronggong, penggarong, penggonggong, dan pembawa sialan. Demikianlah, Mas Hos. Lanjut. Terima kasih. Mantap. Dari puisi itu ada 4 hal. 4 rongrong kata Profesor Dr. Gideon. Merongrong, menggonggong, menggarong, dan pembohong. Itulah gerombolan-gerombolan yang pecundang. 4 rong. Merongrong, menggonggong, menggarong, dan pembohong. Oke, selamat malam, Flem. Saudariku yang dari Kalimantan Barat. Ya, lanjut, Flem. Puisinya, mau baca puisi, silakan. Ini Flem belum buat. Skip dulu, Flem buat dulu. Oke, ya ngomong aja langsung. Yang penting bersuara. Ntar Flem atur dulu nih kalimatnya. Sebentar ya, izin ya host. Atur dulu kalimatnya biar bagus. Oke. Singkat biar bagus gitu. Para pecundang ini dikenal kita kasih judul ya 4 rong. Merongrong, menggonggong, menggarong, dan pembohong. Tingkahmu, Roy Suryo, dan gerombolanmu. Tingkahmu tak pernah berubah. Walaupun banyak orang menasihatimu, kau pikir apa yang kau lakukan itu benar. Kau sama dengan seluruh komplotanmu. Gayamu sok intelektual, sok ilmiah. Kau bikin banyak orang marah. Apakah kau pernah berpikir apa yang telah kau lakukan? Hingga kini banyak orang yang marah. Kau dan gerombolanmu hanyalah pecundang yang tak memiliki moral dan etika. Kau dan gerombolanmu hanya menyakiti diri sendiri, tak habis pikir apa yang ada dalam otakmu. Hai pecundang, sampai kapan kau seperti itu? Membiarkan hatimu diselimuti oleh kebusukan, bersemayam kebencian yang berbalut sok benar. Terima kasih, langsung ke Bang Gito. Monggo Bang Gito, puisinya. Bang Soleh Kanari baca dulu karena saya puisi ini saya nggak begitu fase. Oke, Ustaz Saya Soleh. pendengar dulu. Ustaz Soleh, puisinya Ustaz. Oke, untuk Ustaz Soleh dari Pati, Jawa Tengah akan bacakan puisi. Puisi untuk para pecundang. Iki aku ini noise tak medun sik ngomongane. Oh, iya, betul. Oke, saya kembali ke Flem. Mungkin Flem sudah menyusun kalimatnya. Beliau ini penulis yang kreatif. Mudah-mudahan malam ini beliau bisa mengeksplor, mengekspresikan jiwanya. Oke. Aku pakai bahasa sarkas saja ya. Siap. Aku punya satu puisi, Sarkas. judulnya Rakyat Istimewa. Mantap. Rakyat Istimewa. Tepuk tangan.
Mereka menolak kebaikan. Mereka merongrong perubahan. Mereka mendikte aturan, berteriak di antara kerumunan kesesatan, meminta perhatian tanpa takaran, berhenti sejenak saat terpuaskan kebencian, memulai lagi saat perasaan inginnya tidak tercapai, bukan atas nama rakyat yang berlogika, tapi untuk kelompoknya yang selalu merasa teraniaya. Terima kasih. Mantap. Waduh, saya nggak on cam ini. Ini diulang lagi seharusnya. Oke, terima kasih dari Flem dari Kalimantan Barat. Oke, kita akan kembali ke siapa? Ke Ustadz Soleh untuk membacakan puisinya, puisi untuk para pecundang. Silakan Ustadz Soleh dari Pati, Jawa Tengah. Tadi dari Kalimantan Barat. Ya, gimana ya, puisi itu kan sesuatu yang boleh dikatakan apa ya, bahasa yang perlu pemahaman. Jadi kadang-kadang kan ya itulah, begitu itu. Jadi begini, kau kira dirimu orang yang paling baik di dunia ini, sehingga apa yang kau dengar dari orang lain itu kau bilang omong kosong. Padahal kosong yang kau sebut itu adalah kebohongan yang telah kau modifikasi seakan-akan itu bukan kebohongan. Janganlah mengatakan bahwa orang lain berbohong, padahal dirimu sendiri adalah kebohongan itu sendiri. Kau caci orang atas nama bahwa kau seakan-akan menjadikan orang lain berbohong. Kau cap orang lain sebagai pembohong. Guru di mute. Tidak pernah kau pikir bagaimana sebenarnya kamulah bohong itu sendiri. Bos, pokoknya sagaduke ngono ae. Tak pikir tak aku nunggu, tak pikir ada kelanjutannya. Ya, Ya pembohong. udah, Iya. panjang-panjang udah. Kebohongan yang dibalut dengan kata-kata ilmiah, dimodifikasi dengan bahasa kearifan, padahal semua adalah kebusukan. Begitulah dari Ustadz Soleh Pati. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau, guru juga mau berpuisi, silahkan guru. Saya minta maaf nih, saya kurang anu ya Pak Adam ya, kurang pandai lah, sudah habis cerita lah Pak Adam. kurang bisa untuk berpuisi gitu. Tapi kalau menikmati seperti dari Bapak Gideon, Pak Soleh atau dari kawan-kawan, saya suka dengar gitu. Sendiri nggak pandai lah, sudah gitulah. Maaf ya Pak Adam ya. Lanjut lagi. Enggak apa-apa. Memang kita bebas berekspresi. Mungkin narasi sama juga. Antara puisi, narasi, atau apapun bentuknya seperti yang Flem tadi, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan malam itu mengeksplor apa sih sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Nah, saya mulai dari Dr. Gideon, guru kita semua. Iya, terima kasih host Mas Adam. Iya. Memang betul-betul ini para perongkrong, penggarong, penggonggong dan pembohong sialan ini memang mereka lagi membudidayakan ya itu kebudaya sebagai orang-orang yang memang dursila di bangsa ini. Saya katakan orang dursila ya,
yang kerjaannya memang hanya untuk membuat kekeruhan, mengobok-obok, bahkan membuat kegaduhan, membuat goncang-gancing, membuat huru-hara, apapun bentuknya, baik huru-hara itu fisik belum, tapi huru-hara secara verbal ya. Jadi pembicaraan mereka dan juga narasi mereka arahnya biar muncul tuh hiruk pikuk di udara itu, semua terdengar dan bersuara miring terhadap pemerintah maupun terhadap para pemimpin bangsa yang telah menggoreskan tinta yang baik ataupun kehidupan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bergerak ini. Sayang sekali memang tadi dalam puisi saya itu udah jelas dipaparkan bahwa kecerdasan mereka itu tidak ada, gitu kan, tertutup dengan sebuah kegelapan yang melanda melingkupi hidup mereka. Saking bencinya, saking juga mereka tenggelam dalam larutan kekecewaan, kekalahan, kepahitan, bahkan tanpa alasan, tanpa dasar mereka melakukan itu dengan serampangan gitu. Apa sih faedahnya, kan? Apa maknanya? Mereka mengambil pikir gitu, dengan mereka mengaku rasional, mengaku waras, mengaku sehat, mengaku juga nasionalis, tetapi justru yang ditunjukkan, yang ditonjolkan, bahkan yang dipertontonkan adalah keadaan yang betul-betul memalukan, menjijikkan. Bahkan berkali-kali saya katakan, ayo, apa yang menjadi dasar daripada argumentasi Anda? Sabar dulu. Cuma dikit, sedikit. Tetap sabar. Ini tadi narasinya masih jauh ini, Bunda Desi yang dari awal. Oke, Bunda Desi, puisinya. Ya, Selamat monggo, Bunda malam Desi. semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Malam. Terus saya harus puisi, Pak Adam. Siap, ya itu saya pilih. Puisi untuk para pecundang. Silakan, Bunda. Oke. Prof Gideon, saya mau puisi nih. Ya, siap. Jangan sampai kalah dengan saya lah. Oh, Puisi nggak saya bakal. tadi Oh, dapat nilai 100 ya, Mas Adam ya. Ya. Saya 2000 nilainya. Dengerin nih. Dengerin Prof Gideon. Hai pecundang pembenci Bapak Jokowi yang aku sangat cintai. Jatuh cintai. Iya. Halo? Ya, halo, lanjut. Terdengar. Bu. Oke. Jatuh bangun kalian mencari-cari kesalahan Bapak Jokowi. Tetapi Bapak Jokowi tegar dan berdiri berkat doanya Desi yang sangat mencintai. Asik. Cakep. Semakin kalian mencari-cari kesalahan Bapak Jokowi, semakin Desi berjuang kepada Kapolri untuk memasukkan pecundang-pecundang ke jerat besi. Terima kasih. Mantap. Oke, Singkat mungkin amat, Bunda Desi. ya. Singkat tetapi padat dan mencintai. Jadi ini karena judulnya temanya puisi, saya mendahulukan yang punya puisi dulu. Ya, Tadi ini saya Dr. puisi Gideon saya udah sudah. jadi. Oh, silakan. Puisi saya yang udah jadi. Ya, silakan Ya. yang jadi. Ya, ini walaupun saya karena oret-oretan. Ya, mantap. Ayo. Ya. Ini spontan ini. Ya, dirimu siapa? Kau kira dirimu siapa yang begitu bangganya mengaku pahlawan, menjual narasi tentang kebenaran seakan malaikat penyelamat umat? Kau kira dirimu siapa? Memutarbalikkan data dan fakta tanpa peduli norma dan etika. Menepuk dada begitu bangganya, merasa dirimu pemilik semuanya. Kau kira dirimu siapa? Menutup mata sama anak bangsa yang berjasa bagi Nusantara. Kau tuduh
dan kau hina, padahal jiwa dan raga untuk Indonesia. Kau kira dirimu siapa? Ternyata pecundang yang mengoyak negara. Tunggulah saat yang akan tiba, semua akan terbukti. Dirimu akan terhina sebagai pecundang tanpa adanya asa. Terima kasih Bang, itu Bang. Terima kasih.